Hati-hati guys, kalian tuh harus siapkan mental dan juga uang. Karena di bulan Mei bakal banyak teror-teror hantu. Kita akan membahas 7 film horor yang akan tayang di bulan Mei. Buat kalian semua yang pencinta horor pasti suka banget nih sama video ini. Dan jangan kemana-mana, tetap di CR Cinema Rakyat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue Yudi. Kali ini gue akan membahas 7 film horor yang akan tayang di bulan Mei 2025 yang pastinya. Film horor itu udah pasti jadi film yang laris dan paling mudah untuk target pasaran orang Indonesia. Karena film yang penonton paling banyak di urutan nomor 1 itu adalah film horor, guys. KKN di Desa Penari dengan total jumlah penonton tuh 10 juta kurang lebih ya. 10 juta penonton tuh udah banyak banget, guys. Ya kan? Dan dia tuh kurang lebih tayang tuh sampai 75 hari. Nah, film horor tuh yang gue pernah tahu ya, guys, ya, dari beberapa temen gue, karena ada juga anak film horor itu katanya lebih mudah dibuat dan udah pastinya rame dong. Karena dengan jual kisah nyata dari daerah, jual agama, dan juga melakukan adegan-adegan 18 plus, itu udah pasti bakal rame, guys. Di trailernya dibikin lah banyak hal, dan udah pastinya kalau film horor itu pasti rame dengan apa, dengan trailernya yang dangdung dangdung dangdung. Kalau misalkan trailer udah rame tuh, udah jadi banyak obrolan tuh, udah gampang tuh, guys, meskipun nanti alurnya kosong. Sekarang tuh banyak kan film Indonesia yang horor ya, trailernya bagus banget, jadi kayak fokus banget bikin trailer ketimbang bikin film. Trailernya bagus, pas ditonton kosong alurnya. Kosong. Astagfirullahalazim. Nah, semoga aja film horor yang akan tayang di bulan Mei ini nggak begitu, guys. Kita doakan aja biar bener-bener rapih, tertata gitu. Jangan benar-benar cuma mencari cuan doang, tapi isinya juga harus ada, guys. Karena film itu, kalau didefinisikan film itu adalah audiovisual yang memiliki pesan-pesan yang bisa disampaikan oleh audiens, guys. Dan kalau misalkan film tidak mendapatkan pesan atau kesan yang kita dapat nih sebagai audiens penonton, ya itu belum bisa dibilang film, guys. Karena film itu audio, sebuah gambar nih, gambar yang dicampurkan dengan audio, itu harus ada pesan dan kesannya, guys. Kalau nggak ada pesannya, apa yang harus kita tonton, guys? Nah, semoga aja 7 film horor ini yang akan tayang ini nggak begitu, guys, ya. Gue bakal bahas satu persatu. Yang pertama, dari 7 film horor yang akan tayang di bulan Mei, yang pertama nih, Pembantaian Dukun Santet, akan tayang 8 Mei 2025. Ya jelas dong, Pembantaian Dukun Santet ini pasti ada trailernya, gore-gore-nya. Ini pasti ada horor, ada horor juga, nggak cuma horor doang. Tapi di sini bener-bener katanya kisah nyata, pasti dong kisah nyata. Nah, ini kisah nyata yang di mana, guys? Di mana? Dukun santet itu kan kayak halnya musyrik ya, dan dia main sihir-sihiran gitu, tidak percaya dengan Tuhan semacamnya. Dia memiliki aliran yang sesat lah. Tapi ini latarnya adalah pondok pesantren, guys. Nah, ini apa namanya, berlawanan nih. Nah, dimana kalau pondok pesantren itu kan agamanya kental kuat, tapi di sini latarnya itu adalah pesantren yang diserang, karena pesantren itu ada di dalam daerah gitu. Nah, disinilah dimana pasti para santri dong yang bisa mencegah adanya dunia persantetan itu. Nah, kita penasaran, guys, ya. Pokoknya tonton aja di 8 Mei Pembantaian Dukun Santet. Semoga aja ini filmnya bagus, karena gue udah nonton trailernya bagus, guys. Gue nonton waktu gue kemarin nonton siapa sih namanya, Pengepungan di Bukit Duri, dan gue lihat trailernya bagus. Semoga aja ini bakal menarik, ya. Pasti udah nggak jauh beda dari namanya. Kalau ini kan udah pasti kan rata-rata pondok ya. Rata-rata udah pondok, udah pasti nggak jauh dari hal-hal yang namanya agama gitu. Jadi kalau lo bilang ini film menjual agama, emang latarnya pondok, ya mau gimana lagi gitu. Dan ini kita kisah nyata, guys. Bener, ini kisah nyata katanya. Dan semoga aja emang ini jadi pembelajaran buat kita. Semoga ada pesan kan, karena kita nggak tahu di sini alur ceritanya gimana. Jadi gue yakin inilah
ada hal bagusnya, ada pesannya. Kayak mungkin santrinya kah yang lakuin itu atau gimana kan kita nggak tahu. Jadi pembelajaran gitu. Dan yang kedua ada film Godaan Setan yang Terkutuk. Godaan Setan yang Terkutuk ini yang dimainkan oleh Doni Alamsyah yang harus menghadapi setan dan teror yang paling mengerikan sepanjang hidupnya karena mengganggu keluarganya sendiri. Mau tidak mau sang ustadz melakukan ruqyah keluarga sendiri, bukan teror. Ini gue nggak tahu ini lebih mengarah kenapa tiba-tiba di teror horor hantu. Biasanya kalau di film-film horor Indonesia ya biasanya melakukan musyrik, hal-hal yang apa namanya, kalau ini tuh sajen gitu ya kan, hal-hal yang nggak boleh lah, dilarang oleh sama Tuhan, yang perjanjian-perjanjian sama iblis lah, sama setan lah, biar bisa laku biasanya. Tapi ini gue nggak tahu nih, gue udah setan terkutuk itu kayak gimana ya filmnya. Yang ketiga ini adalah film Dasim. Dasim ini tuh katanya ini tuh mengganggu pasang suami istri kalau nggak salah ya. Film horor terbarunya berjudul Dasim, film garapan sutradara Ginanti Rona dan ditulis oleh Pius Syarif, Eki Putra dan juga Nathania Johnson serta Ginanti Rona. Ini akan hadir di bioskop pertengahan Mei. Film Dasim yang merupakan film horor psikologis ini diangkat dari kisah nyata. Film-film ini diceritakan langsung kepada penulis naskah Pius Syarif oleh seorang narasumber. Film horor terbaru ini akan membawa kisah mencengkam tentang gangguan jin yang merusak hubungan suami istri. Jadi ini lebih ke psikologis guys, ke dalam otak manusia, pikiran. Tuh. Ini bakal seru nih, kayak di film horor di Indonesia, di luar negeri, gue lupa apa sih namanya. Ya hampir bisa dibilang hampir kayak ini juga ya, kayak Insidious ya. Insidious kan juga dia kan tentang psikologisnya juga kan, yang di teror gitu. Dan banyak pikiran, dia sampai ngundang psikiater untuk ngobrol. Oke guys, yang keempat ini ada Sayap-Sayap Patah yang akan tayang di 8 Mei 2025. Nah, dimana film Sayap-Sayap Patah ini katanya tuh melanjutkan dari kisah pertama ya. Yang setahu gue ya, yang pertama itu kan adalah aksi laga ya. Tapi di sini tuh jatuhnya ke horor ya. Kalau emang misalkan ini genre untuk di film keduanya, tolong komen ya guys ya, gue nggak begitu tahu, gue nggak begitu ngikutin tentang Sayap-Sayap Patah 2. Dan yang kelima ada Gundik guys, filmnya Anggi Umbara ya kan. Dan kali ini adalah Anggi Umbara comeback lagi. Comeback bukan berarti comeback itu Umbara tuh bahasa rame banget di Instagram bioskop. Anggi Umbara comeback. Di sini comeback ini maksudnya adalah ketika itu kan dulu Anggi Umbara pernah bikin film dan sering juga film sama Luna Maya, dan sekarang balik lagi Luna Maya menjadi pemeran utama di sini film Gundik. Gundik ini tuh kalau di bahasa Jawa tuh dia modelannya kayak ini, simpanannya para pejabat guys. Waduh, ini ada sedikit menyentil pejabat nih guys ya. Cuma gue nggak tahu nih apakah di sini akan lebih mencengkam lagi film Anggi Umbara, karena waktu kemarin Anggi Umbara sudah berhasil menembus 5 juta penonton dari film Vina yang dari kisah nyata. Dan ini film Gundik ini tuh setahu gue nih ada sangkut pautnya sama Nyi Roro Kidul. Tapi gue nggak tahu ini benar atau kagak ya. Gue liat di Instagramnya UBF ya kan. Umbara Brother apa tuh Umbara Brother film Gundik nih. Kita lihat aja nih apakah nanti akan rame atau gimana. Mungkin nanti akan gue bahas juga, karena Anggi Umbara itu selalu bikin film-film horor dan benar-benar kayak ngejar target banget guys. Banyak banget film-film horornya. Dan keenam ada Waktu Maghrib 2 yang 28 Mei 2025, yang ini akan tayang di 28 Mei. Ini adalah melanjutkan dari Waktu Maghrib yang pertama guys, baru tahun kemarin gitu. Dan sekarang melanjutkan lagi tentang ini ya. Ini adalah horor supernatural. Jadi ini genrenya tuh nggak cuma horor tapi ada supernatural juga guys. Supernatural itu modelnya tuh kayak kekuatan-kekuatan gitu guys. Jadi adalah hal-hal modelnya kayak kemarin film Kodrat gitu, horor tapi supernatural menurut gue ya itu. Dan yang ketujuh ada Dendam Malam Kelam 28 Mei 2025. Film Dendam Malam Kelam mengisahkan Jeffrey Arya Saloka dan Sarah adalah pasangan selingkuh. Mereka harus mati-matian membuat alibi ketika jenazah Sofia, istri sah Jeffrey, terbunuh hingga hilang dari kamar mayat. Arya Pradana, penyidik kepolisian, mengharapkan segenap logika untuk menemukan kebenaran. Film ini menghadirkan alur cerita yang penuh kejutan dan membuat penonton terus menebak hingga akhir. Yes, katanya kita harus tebak film ini. Tapi kayaknya film Dendam Malam Kelam ini tuh lebih ke kena acap ya. Maksudnya kayak atau mungkin karma gitu. Lu udah tahu
istri lu meninggal terus lu malah selingkuh gitu, atau mungkin bisa jadi selingkuhnya itu sebelum istri meninggal pas lagi sakit-sakitnya. Biasanya begitu guys kalau di film horor atau film-film yang lainnya. Jadi kayak dibuatlah istrinya ini emang masih hidup, terus lagi awal-awal masih happy-happy aja, terus habis itu nanti si suaminya itu selingkuh dan istrinya tuh ngerasa kesepian, akhirnya istrinya sakit atau apa, lemah imannya atau lemah apanya. Habis itu sakit, pas sudah sakit barulah si istrinya ini meninggal. Habis itu suaminya juga bodo amat gitu kan, kali aja ya guys ya. Dan disitulah adalah namanya pembalasan gitu. Biasanya sih seperti itu guys. Oke, gue udah ngasih tahu 7 film horor yang akan tayang di bulan Mei. Banyak banget tuh. Ada Pembantaian Dukun Santet, Godaan Setan yang Terkutuk, ada Gundik, Siap-Siap Patah 2, Dendam Malam Kelam. Pokoknya banyak banget film-film horor. Nah, buat kalian semua nih, dari 7 film horor tadi yang gue sebutin, yang mana kalian tunggu? Yang mana benar-benar kalian tunggu banget? Ini harus tayang nih hari ini. Ini harus ini. Kalian tunggu banget, dan kalian harus nabung banget nih. Dan berikanlah alasan kenapa kalian harus tonton film itu. Dan kasih tau rekomendasi gue yang mana menurut kalian tuh paling serem dan paling sadis. Dan alurnya itu juga jelas ya, jangan terlalu tiba-tiba cerot-cerot bantai-bantaian, tiba-tiba mati atau gimana, tapi nggak tahu alurnya gimana nih arahannya, dan sampai kayak gitu ya. Atau nggak mungkin full jump scare kayak kemarin film tuh, atau mungkin film yang benar-benar ada angkat tapi tidak ada yang harus kita pelajarkan. Maksudnya penambahan waktunya ya udah gitu aja, penambahan waktu 1 menit bro. Lu kalau main bola aja nggak berasa itu orang apa namanya out nih, set nggak lama udah pretit lagi aja gitu. Nah makanya kasih tahu dong, rekomendasikan ke gua, dan kasih tahu ke gua film apa yang benar-benar kalian mau tonton sampai kalian tuh tunggu banget nih. Berikanlah alasan. Jangan lupa untuk subscribe, comment, like, and share. Oh iya guys, komen guys apa yang harus gue bahas setelah ini. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.